dumadi bukane kang wiworo. Keputusan yang telah dijatuhkan oleh Amangkurat Agung membuat perkiraan oleh Raden Mas Tejoningrat pun meleset. Namun, untuk menutupi keterlibatan dirinya dalam pemberontakan yang sedang dilakukan oleh pasukan pimpinan Trunajaya tersebut, maka mau tidak mau dia menyanggupi untuk berangkat ke medan pertempuran. Yang sabar, Nger. Berhati-hatilah dalam tugas yang diutus oleh ayahmu. Jika memang demikian kenyataannya, maka apapun yang terjadi harus kau hadapi dengan tegar dan penuh keberanian. Barangkali saja ayahmu sedang menguji kesungguhan dirimu pada saat-saat seperti ini. Apakah kau ini termasuk pihak yang menentang Amangkurat Agung dan mendukung pemberontakan Trunajaya, ataukah mendukung dan membela kepentingan Amangkurat Agung? Kita harus mengubah siasat. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Biarlah Trunajaya melaksanakan tugasnya. Namun, kau pun harus bermain cantik dengan melakukan siasat yang baik demi kepentinganmu sendiri. Anggaplah tugas ini sebagai kesempatan baik bagimu dengan seolah-olah membela kekuasaan ayahmu dari rencana penggulingan kekuasaan oleh si Trunajaya itu. Tak usah ragu lagi dalam mengawal pasukanmu. Bersikaplah wajar seolah-olah kau adalah pendukung kepentingan Raja Mataram. Berperanglah dengan penuh kesungguhan agar orang-orang Amangkurat Agung tidak menaruh kecurigaan kepadamu. Perintahkan pasukan yang dipercayakan kepadamu untuk berjuang sebagaimana para prajurit berperang. Anggaplah semua itu sebagai bentuk pengorbanan demi cita-citamu. Dengan demikian itu, semoga ayahmu pun tidak akan memandang sebelah mata lagi dengan kesungguhanmu, sehingga rasa bencinya kepadamu dapat dihilangkan. Buatlah agar ayahmu puas mendengar laporan bahwa kau berjuang mati-matian demi tetap tegaknya kekuasaan Mataram di tangan ayahmu. Semoga saja siasat itu membuat ayahmu menjadi simpati kepadamu dan gelar Adipati Anom akan diberikan lagi kepadamu. Jangan terlalu maju dalam berperang agar tak sampai berhadapan langsung dengan pendekar-pendekar andalan Trunajaya atau pasukan Bugis yang terkenal kejam itu. Majulah sedikit saat pasukan barisan depan lawan mulai mendekat, tetapi segeralah mundur jika kau merasa terdesak dan tak sanggup lagi menghadapi serbuannya. Jangan memaksakan diri dan terlena dalam hawa peperangan demi keselamatanmu. Ingat, kau masih memiliki tugas yang lebih besar di luar perang itu. Masa depan Mataram ini ada di tanganmu, Nger. Perintahkan saja anak buahmu untuk bertempur sungguh-sungguh
agar tak menimbulkan kecurigaan berbagai pihak, terutama pasukan Istana Mataram. Biarlah Pangeran Singosari bertempur dengan pasukannya sendiri, karena dia pun berusaha mencari perhatian agar tetap disayangi ayahnya, sehingga kesempatan untuk menjadi Raja Mataram masih dimilikinya. Aku yakin pihak Trunojoyo tak akan berani mencelakakanmu sebagaimana janjinya dulu. Namun jika mereka kemudian berani mencelakai kerabat istana yang lainnya, itu bukan urusan kita, juga bukan urusanku. Jika pasukan Trunojoyo pun berhasil mencelakai Raden Mas Singosari ataupun Pangeran Purboyo, ucap Pangeran Pekik panjang lebar untuk menenangkan hati sang cucu kebanggaan karena dilanda gundah dengan tugas itu. Cukup lama Raden Mas Tejoningrat merenung dan menimbang-nimbang usul kakeknya. Namun bagaimanapun juga dia membenarkan saran tersebut. Bagaimanapun juga sang kakek tentu akan melindungi kepentingannya. Dia menoleh kepada lelaki tua itu sambil mengangguk pelan dan berusaha tersenyum untuk menyetujui usulnya. Akan aku lakukan dengan sebaik-baiknya, Eyang, sahutnya lirih. Sang kakek pun tersenyum dan mengelus pundak cucunya. Meskipun usia Raden Mas Tejoningrat telah menginjak lebih 20 tahunan, namun orang tua itu tetap memperlakukannya sebagaimana anak kecil yang harus senantiasa diberi bimbingan dan perhatian. Beberapa hari kemudian, pasukan besar Mataram mulai dipersiapkan untuk melaksanakan tugas perang dan diberangkatkan ke wilayah pesisir Brangwetan. Kekuatan prajurit dalam menghadapi pemberontakan pun dilakukan dengan cara paksa. Amangkurat Agung memerintahkan agar para tumenggung kepercayaannya memerintahkan anak buahnya untuk membentuk pasukan tambahan dengan cara memanggil paksa kaum muda dan lelaki yang belum terlalu tua di semua wilayah Mataram untuk bergabung sebagai prajurit. Prajurit-prajurit yang bertugas mengumpulkan pasukan tambahan baru itu pun menjalankan tugasnya dengan tegas dan kejam. Tak jarang mereka harus mengambil paksa anak-anak muda belia yang masih suka bermain dengan kawan-kawannya. Dengan setengah hati dan ketidakrelaan akibat paksaan yang tak jarang dilakukan dengan siksaan dan ancaman pembunuhan itu, kaula Mataram harus meninggalkan orang tua, anak, istri, dan sumber nafkah keluarga mereka. Siapapun yang menolak perintah raja, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat karena menghindari kewajiban bela negara. Ratap tangis terdengar begitu memilukan di saat para wanita muda dan tua melepas kepergian kaum lelakinya yang diambil paksa oleh prajurit-prajurit Mataram. Telinga dan mata para prajurit itu seakan-akan telah disumbat dengan lembung, sehingga tak memperdulikan lagi kepedihan keluarga yang harus merelakan kaum lelakinya sambil diambil paksa.
hati mereka seakan-akan telah dimatikan. Toh mereka pun sedang menjalankan tugas yang diwajibkan oleh atasannya. Orang-orang memilih untuk bersembunyi di dalam rumah masing-masing, meskipun hal itu pun dianggap tidak akan aman lagi. Prajurit khusus Mataram akan menggedor dan memasuki dengan paksa setiap pintu rumah untuk menyelidiki adakah kaum lelaki di dalamnya. Jika ditemukan ada anak lelaki yang usianya dianggap cukup untuk dijadikan prajurit, maka mereka akan mengambil paksa dengan menyeretnya. Orang tua yang berusaha menghalangi dan tak mengikhlaskan kepergiannya pun akan mendapat akibat buruk dengan pemukulan dan ancaman senjata. Hampir semua kaum lelaki di wilayah kota raja dan sekitarnya diambil dan dijadikan pasukan Mataram untuk dipersenjatai serta diberangkatkan ke wilayah Berangwetan sebagai prajurit dalam menghadapi pemberontakan. Bahkan untuk menegaskan siapa-siapa yang dianggap tidak memihak kepentingan raja, maka Amangkurat Agung pun melakukan tindakan aneh. Dia mencukur habis rambut di kepalanya. Hal tersebut kemudian diumumkan kepada seluruh kaula Mataram agar yang dilakukannya itu diikuti pula oleh seluruh kaula Mataram yang berjenis kelamin laki-laki. Penggundulan itu dianggap sebagai bukti bahwa seluruh kaum lelaki Mataram mendukung perjuangannya dalam menghadapi pemberontakan yang hendak menjatuhkan wibawanya sebagai raja. Beberapa hari sesudah pengumuman itu disebarkan secara luas, maka para pengawal raja yang dipercaya berkeliling negeri. Para lelaki yang berusia akhil, balik, hingga orang tua yang tidak menggunduli rambutnya akan segera diringkus dan dihukum dengan siksaan yang sangat mengerikan. Bila ada tokoh penting seperti Demang maupun lurah hingga adipati penguasa wilayah yang tak menggunduli rambut mereka seperti yang dilakukan oleh Amangkurat Agung, maka kepalanya dikuliti dari atas telinga sampai batok kepalanya terlihat. Dengan kekejaman siksaan itu, hanya sedikit orang yang mampu bertahan hidup. Siksaan jenis kedua lebih kejam lagi. Orang-orang yang dianggap membangkang perintah penggundulan rambut itu akan diikat kakinya dan kemudian digantung dengan posisi kepala di bawah. Di bawahnya sudah menunggu ketel minyak yang mendidih. Jika tetap tidak meminta ampunan dan bersedia menuruti perintah tersebut, maka kepalanya akan dicelup ke dalam minyak panas itu sebatas telinga sampai rambut di kulit kepalanya mengelupas. Suasana Mataram pun menjadi semakin mencekam. Keramaian seperti sedang bersembunyi dalam selimut ketakutan. Pasar-pasar menjadi sepi. Bahkan di tempat paling pelosok sekalipun, sawah-sawah dan perkebunan yang sebenarnya siap untuk dipanen pun menjadi terbengkalai karena ditinggalkan oleh para petani yang sebagian adalah kaum lelaki.
Dengan siksaan yang mengerikan itu, hampir semua kaum lelaki Mataram terpaksa menuruti kemauan sang raja untuk mendukung peperangan dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Hanya sedikit kaum lelaki yang enggan menjadi prajurit dapat menyelamatkan jiwanya dengan lari dari rumah masing-masing. Mereka kemudian bersembunyi di hutan-hutan, meskipun tempat persembunyian itu pun tidak akan pernah aman bagi jiwa mereka jika kepergok prajurit khusus Istana Pleret. Pasukan yang telah dibentuk dengan jalan pemaksaan pun kemudian dikumpulkan di beberapa tempat luas di sekitar Istana Pleret. Dari alun-alun di wilayah utara hingga di daerah Segarayasa di selatan kota raja, pelatihan perang-perangan dilakukan seadanya mengingat waktu yang pendek demi kepentingan pemberangkatan secepat mungkin. Beberapa pekan kemudian, ratusan ribu prajurit Mataram diberangkatkan menuju medan pertempuran untuk berhadapan melawan pasukan pemberontak.